Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelia Putri dari mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas K, ingin menjelaskan tentang UUD 1945. UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah ditertibkan pada tahun 2002. Dalam risalah sidang tahunan MPR tahun 2002, setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal 19 ayat 3. Jadi pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan MPR pada tahun 2002 mentertibkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Perjalanan perubahan sejak tahun 1999 hingga 2002 dapat dilihat juga dalam perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ditulisan di bawah di dalam format bukan asli, hanya sebagai referensi. UUD 1945 dalam satu naskah dengan penandaan yaitu UUD 1945. Dalam satu naskah, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkah Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara ialah negara kesatuan republik berbentuk republik, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri anggota Dewan Perwakilan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sedikitnya sekali 5 tahun di ibu kota negara, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasalnya 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden, memberikan presiden dan atau
wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Dan sekian dari presentasi saya ini, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.